Salah satu kisah yang senantiasa diceritakan mengenai Santa Elizabeth ini adalah ketika ia membawa roti dalam keranjangnya yang ditutupi dengan kain untuk dibagikan kepada orang miskin. Dan ketika berjalan, ia kemudian berjumpa dengan suaminya yang terbawa oleh isu dari orang-orang di sekitarnya bahwa Elizabeth itu sering memberi orang-orang miskin, sering memberi mereka bantuan, menghabiskan harta kekayaan kerajaan untuk orang miskin. Suaminya kemudian bertanya, "Apa yang kau bawa?" "Bunga." Elizabeth menjawab demikian, dan ketika dibuka memang bungalah yang ada di keranjangnya. Padahal semula ia itu membawa roti. Ini bagaimana Allah menuntun, memberikan jalan kepada orang yang sungguh juga peka hatinya terhadap kehadirannya. Maka mari kita mohon rahmat kepekaan itu, agar kita boleh menangkap kehadiran Allah yang ingin menyelamatkan kita, kehadiran Allah yang ingin memberi damai sejahtera bagi hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini tanggal 17 November, gereja memperingati Santa Elizabeth dari Hongaria, seorang biarawati. Elizabeth adalah putri Andreas, Raja Hungaria. Ia lahir tahun 1207 di Hungaria dan menikah pada usia 14 tahun dengan Ludovicus keempat dari Turingia. Ia menjadi ibu bagi 3 anak yang dia didik dengan cinta dan kebijaksanaan. Ia menjadi janda di usia 20 tahun karena suaminya tewas dalam perang salib yang dipimpin Frederikus. Ia kemudian diasingkan dari istana dan menjadi pelayan orang miskin seturut teladan Santa Clara dari Assisi. Mereka sering saling berkirim surat untuk saling meneguhkan dan mendalami semangat kasih dalam kemiskinan suci. Menurut Paus Yohanes Paulus II, Elizabeth telah menginspirasi penghargaan yang tinggi terhadap martabat kaum perempuan. Elizabeth meninggal tanggal 17 November 1231 dan dikanonisasi tahun 1235. Kaisar Frederikus II yang memimpin prosesi pemakaman Elizabeth menulis kepada saudaranya Elias, penerus Santo Fransiskus, "Yang mulia Elizabeth yang sangat disayangi Tuhan, yang berasal dari garis keturunan termasyhur, telah menerangi kabut dunia ini sebagai bintang fajar." Bercermin dari kehidupan Santa Elizabeth ini, marilah kita juga senantiasa bertekun dalam iman kepada Tuhan, dan biarkanlah iman itu juga memimpin langkah laku hidup kita. Kita hening sejenak. Kita nyatakan tobat kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya, kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang yang duduk di atas takhta di surga. Dengan tangan kanan dia memegang sebuah gulungan kitab. Kitab itu ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya?" Tetapi tak seorang pun di surga atau di bumi
atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak seorang pun dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Dialah yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Maka aku melihat seekor anak domba berdiri di tengah-tengah takhta dan di tengah-tengah keempat makhluk serta orang tua-tua itu. Anak domba itu kelihatan seperti telah disembelih. Ia bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 orang tua-tua di hadapan anak domba. Mereka masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu lagu baru, katanya, "Layaklah engkau menerima gulungan kitab dan membuka ketujuh meterainya, sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka sebagai raja akan memerintah di bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu,
lalu mengepung dan mengimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam Injil Lukas, hanya 2 kali Yesus digambarkan mengeluarkan air matanya. Pertama ketika menjumpai Lazarus, sahabat dekatnya itu meninggal, dan yang kedua di sini ketika ia akan mengakhiri perjalanan karya penebusannya untuk menuju ke Yerusalem. Air mata ini bukan air mata keputusasaan, tetapi air mata belas kasih. Yesus menjadi begitu peka terhadap apa yang sebetulnya amat sangat dibutuhkan oleh umat, oleh bangsa Israel demi keselamatan mereka. Tetapi karena hati bangsa Israel itu terlalu tegar, maka mereka tidak mampu, mereka tidak peka untuk melihat, menangkap Allah yang melawati umatnya, Allah yang hadir. Apa yang disabdakan oleh Yesus ini memang akhirnya terjadi. Tahun 70-an, kemudian Bait Allah itu kembali dihancurkan. Dan hingga kini memang kemudian tidak mampu dibangun kembali. Mereka hanya bisa berdoa di dinding yang mereka namakan dinding ratapan. Bangsa Israel tidak mampu menangkap kehadiran Allah yang melawati umatnya. Bangsa Israel tidak peka menangkap kehadiran Allah yang hadir dalam pribadi Yesus. Maka kita perlu untuk senantiasa memohon kepada Allah kepekaan itu, sebagaimana juga ditunjukkan oleh Santa Elisabeth dari Hungaria yang kita peringati hari ini. Walaupun ia adalah seorang bangsawan, walaupun ia hidup dalam kemewahan, namun ia tetap meletakkan kemewahan, kekayaan yang ada padanya itu sebagai sarana untuk berbelas kasih kepada sesama. Ia begitu peka terhadap kehadiran Allah dalam diri orang-orang yang sangat membutuhkan. Salah satu kisah yang senantiasa diceritakan mengenai Santa Elisabeth ini adalah ketika ia membawa roti dalam keranjangnya yang ditutupi dengan kain untuk dibagikan kepada orang miskin. Dan ketika berjalan, ia kemudian berjumpa dengan suaminya yang terbawa oleh isu dari orang-orang di sekitarnya bahwa Elisabeth itu sering memberi orang-orang miskin, sering memberi mereka bantuan, menghabiskan harta kekayaan kerajaan untuk orang miskin. Suaminya kemudian bertanya, "Apa yang engkau bawa?" "Bunga." Elisabeth menjawab demikian, dan ketika dibuka memang bungalah yang ada di keranjangnya. Padahal semula ia itu membawa roti. Ini bagaimana Allah menuntun, memberikan jalan kepada orang yang sungguh juga peka hatinya terhadap kehadirannya. Maka mari kita mohon rahmat kepekaan itu, agar kita boleh menangkap kehadiran Allah yang ingin menyelamatkan kita, kehadiran Allah yang ingin memberi damai sejahtera bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber pengampunan, tunjukkanlah belas kasih-Mu melalui persembahan kami ini, agar semakin nyatalah kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi sumber pengampunan dosa bagi umat manusia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kita hingga akhirnya mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nasar-Mu kepada Allah yang Maha Tinggi. Berserulah kepada aku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan dikau, dan engkau pun akan memuliakan daku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memanggil kami untuk berkumpul di sekitar altar-Mu dan menerima rahmat keselamatan-Mu. Semoga Yesus Kristus Putra-Mu menuntun kami senantiasa sampai kami Kau satukan di hadapan tahta kerahiman-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Semoga hidup dan segala karya yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dan Ekaristi sudah selesai.